Oke, hello, what's up guys, ketemu lagi sama gue di Squad C. Hari ini kita bakalan bikin konten ngobrol santai aja ya. Ya meskipun kelihatannya kayak tolol ya, tapi ya udah lanjut aja. Karena permasalahannya gini. Kalau bentar gue putar balik kamera, karena ini agak susah gitu. Oke, mutar pala kau. Oke. Kameranya. Oke, sip. Dah. Mantap sekali memang. Oke, sip. Nah, di sini nggak usah ngapain pakai gitar lagi. Nanti copyright. Serba masalah kalau di YouTube udah. Ini copyright, itu copyright. Emang kenapa? Serba masalah kalau di YouTube. Iya, memang copyright kan pakai gitar. Iya juga ya. Terus gimana orang cover ya kalau copyrightnya? Tentang game. Game ini ada banyak game baru mobile sekarang cuy, dan kabarnya game mobile bikin gemeteran game konsol. Wah, pasti. Ada LOL coy yang baru mau rilis. Iya, League of Legends ya. Gue juga penasaran tuh kayak apa ya? Apa kayak Mobile Legends kah? Kalau nggak salah nih ya, League of Legends itu punya sponsor dari Image Dragon sih. Coba lu nonton deh. Iya. Ya, jadi ada penyanyi namanya Imagine Dragon gitu, Imagine Dragon. Itu tuh dia penyanyi yang apa tuh? Yang Believer tuh. Yang mana tuh? Yang make me up believer, yang gitu. Believer. Iya, tahu kan? Nah, itu tuh dia punya lagu namanya Warrior. Coba lu searching deh. Jadi nama Warrior itu ternyata awalnya gue nggak tahu nih ya, gue nggak tahu itu membahas apa sih lagunya. Dan ternyata lagunya itu dia ngebahas tentang seorang gamer di mana dia setiap malam itu main gitu ya, main, dan di saat orang tertidur dia malah main gitu, kayak ibaratnya berjuang gitu. Makanya itu kayak dibilangnya zaman dulu banget yang katanya, lu tau nggak yang waktu zaman PB terus pernah ada katanya yang meninggal gara-gara main PB. Nah, iya. Berbranding lu gitu. Tapi itu gini ya, kalian kalau yang nonton gamer, merasa gamer, kalian boleh gamer, tapi goblok jangan ya. Gitu doang. Bener-bener. Gamer boleh, tapi goblok jangan. Kalian kalau misalnya gamer, boleh, bang, saya gamer sejati bang, boleh gamer. Ya lu bisa gunain waktu siang lu buat nge-game gitu. Waktu malam lu tidur. Waktu makan lu makan gitu. Waktu minum lu jangan sampai lupa 8 gelas sehari gitu. Benar. Lu sambil main game makan bisa. Sholat jangan lupa. Nah, bang, PUBG haram bang. FF. Ini bila push gitu. Jangan. PUBG itu nggak haram. FF pun nggak haram. FF pun nggak burik. PUBG pun nggak burik. Yang bikin haram sebuah game, lu main gak sholat, haram gamenya. Iya bener. Iya, lu main Mobile Legends dari pagi sampai malam, tapi lu gak sholat. Nah itu baru haram gamenya gitu. Itu masalahnya. Permasalahan utama ya. Jadi jangan lagi mengejek game. Jangan lagi ngejek game ini sama game ini cuy, jangan. Kita gamer semuanya main. Game PUBG main. Gue juga main dua-duanya. Iya, gue juga main PUBG, gue main FF. Gue main FF, kalau nggak percaya lu lihat aja, gue ada kok ininya, gamenya. Masih gue install. Sampai game kotak-kotak lu. Game kotak-kotak. Nih, juga. Lu ngeledek game FF burik. Lu pernah main Citampi Story nggak? Gue tanya. Iya benar. Lu pernah main Dream House nggak? Yang kotak banget. Bener. Iya. Lu bilang itu game 8 bit. Terus Minecraft game apa, boy?
kan aneh gitu. Ada aja yang ini, yang ledek sini, ledek sana gitu. Padahal kalau menurut gue semua game sama aja. Tergantung pemainnya. Contohnya PUBG. PUBG. PUBG itu kenapa tenar? Karena grafiknya bagus. FF kenapa tenar? Karena grafiknya bisa diangkat di mobile yang speknya rendah. Ya kan? Benar. Dan rata-rata HP rakyat itu tidaklah setinggi HP-HP sultan. Ya kan? Benar. Yang dimana main Hago aja panas HP-nya. Iya. Yang dimana main Hago aja panas. Main Uno, Iya. not responding. Nah. Dan disitulah FF muncul. Biar player HP rendah itu nggak tersindir dengan player HP PUBG. Jadi kalau misalnya orang main PUBG, lu ngapa main Mobile Legend? Yang open world dong. Yang Battle Royale dong, Battleground. Benar. Ini kayak gua nih, PUBG. Dan orang yang dengan HP spek rendah pun juga bisa. Gue juga main Battleground. Namanya Free Fire. Nah, Battleground juga open world juga. Temanya pun sama. Tapi ngomong-ngomong tentang Free Fire ya, lu setuju nggak Free Fire mau ngeluarin apa namanya? Free Fire apa Max. gitu namanya yang speknya bakal tinggi banget. Free Fire Max. Nah, setuju gak lu? Kalau menurut gue setuju. Tapi ini sebuah launching yang bodoh menurut gue. Iya. Dibandingkan lu bikin Free Fire lagi, kenapa lu nggak bikin versi lain aja? Bener-bener yang lebih open world lagi ya. Contohnya, ternyata NetEase dari NetEase. Jadi NetEase ini salah satu developer terkenal juga cuy. Salah satu gamenya yang terkenal itu ROS, Rules of Survival. Itu terkenal, Battleground juga. Dan itu udah ada di platform mobile sama di platform PC. Itu dua-duanya ada ROS. Dan yang kedua gamenya yang paling tinggi. iPhone ada berarti ya? Iya. Dan paling tinggi sekarang gamenya itu Live After, dan itu sampai 3 gigaan lebih. Itu baru download depan cuy. Belum nanti ada updateannya. Menangis HP lu. Kuota gua iya. Menangis itu. Kuota gua menangis. Storage lu juga kasihan gitu. Storage lu juga gempet-gempetan di dalam itu gitu. Nggak kuat. Iya. Bahaya cuy, Mang. Udah bahaya banget itu, Mang. Sampai dorong file WA. Iya. Ribut itu udah ribut, kasihan gitu. Makanya itu gila. Dan sekarang dia ngeluarin game baru, itu temanya itu unik, dia mirip sama ROE di PC. Keren. Jadi di PC ada namanya ROE, Ring of Elysium, dan itu grafiknya tinggi dan temanya oke. Dan itu diangkat balik di NetEase ngeluarin baru kemarin. Dan itu belum sempat gua review. Ntar gua review. Ya, gua untung aja ngebahas game. Ingat lagi. Thank you. Thank you untuk pembahasan ini. Saya teringat kembali, belum di-review. Kemarin mau di-review pas gue masih di Padang, dan itu nge-lag-nya minta ampun, serius. Iya. Nggak jalan cuy. Sekarang ngebahas yang kenapa? Nggak jalan gamenya pas gue mau review di sana. Makanya itu nggak bisa di-review. Akhirnya gue uninstall. Udah download 2 GB, gue uninstall. Keren banget. Emang udah perfect. Kurang sultan apa coba? Kurang sultan apa coba gue? 2 banget anjay. 2 GB gue uninstall. Belum main gue uninstall. Gila, rich giga banget. Ngomong-ngomong rich giga, lu tau nggak rich giga di Bayu? Oh iya. Buat kalian yang pengen tahu tentang Bayu, kalian tahu kalau di Bayu ada yang namanya Rich Giga. Dan itu kalau kalian masukin kode verifikasinya, kalian bisa dapat 2 giga gratis. Dan kalau kalian yang mau
kodenya, kalian bisa langsung cek di link deskripsi sekarang. Sekarang nih, kalian lagi nonton sekarang, langsung. Buruan, keburu ketinggalan sih. 2 giga lumayan gratis. Kalian bisa main Mobile Legend dari pagi sampai siang sih. Enggak, itu kalau pagi sampai siang paling habis segiga. Oh iya benar kalau Mobile Legend ya. Sampai malam. Dari pagi sampai malam main Mobile Legend. Dan buat yang nggak tahu Bayu itu jaringan Telkomsel. Nah, bagi yang mau tahu yang namanya Bayu, nanti gue bakalan di video terpisah gue bakalan review Bayu, oke? Iya nanti reviewnya. Gue bakalan review Bayu tapi seadanya ya, karena gue udah login dan gue nggak tahu nih gue mau beli lagi, tapi gue bingung, gue beli lagi buat apa gitu? Masa gue masukin HP gue dua-duanya? Waduh. Iya, nanti. Iya. Dua-duanya pakai Bayu, kasihan nanti HP gue. Bingung dia. Makanya itu. Oh iya itu apa namanya? Iya ini, gue mau beli kartu flash BCA di web lu ada ya? Ada. Nah, untuk kalian ini sekalian aja kita promosi ya. Untuk kalian yang lagi cari-cari merchandise atau baju-baju lah, casing apa flash BCA, casing yang kita bilangnya atau apa sih? Casing. Oh ini stiker yang buat depan yang buat flash BCA itu yang depannya kartu kredit. Dia ada BCA, ada satu lagi apa ya, gue lupa. Mandiri ya. E-money sama flash BCA. Nah itu tuh bisa kalian beli di link deskripsi di merchandise toko Squad CH cuy, ada di link deskripsi. Dan yang mau baju juga ada, dan itu semua desain baju-bajunya itu logonya itu bikinan gue sendiri cuy. Dan kalau misalnya kalian mau jaket, tas, dan yang paling penting sekarang masker, ada. Langsung cek di link deskripsi cuy. Iya gue mau beli tuh. Yang pertama flash. Pas gue liat desainnya lumayan sih, mantep. Flash. Yang kedua apa ya? Masker lebih bagus tau. Nah, apalagi yang desainnya yang kayak agak-agak macam gitu tuh. Iya buat yang masker nih, yang masker. Iya, yang buat yang masker itu semuanya desainnya cocok banget cuy buat dipakai ya. Dan itu ada pilihan warnanya, jadi aman. Buat kalian yang suka warna-warnanya, yang mau begini, yang mau begitu, ada cuy. Aman. Dan kalau buat kalian juga bukan cuma masker, di situ ada yang namanya baru itu face shield, pelindung muka. Itu baru cuy. Soalnya biasanya ada lagi baru. Enggak, itu baru face shield. Soalnya kan kemarin kan memang masker kan, sekarang ada face shield. Face shield itu kayak pelindung muka itu loh. Yang kayak apa sih namanya kita? Yang pokoknya yang dipakai di muka itu loh, yang buat pelindung muka. Dan itu di bagian sininya itu ada logonya, dan itu ada desain gua di bagian sininya. Itu keren banget cuy. Apalagi gue sebenarnya nanti gue pengen promosiin sekalian bawa barangnya sih, cuman sekarang nggak bisa ya. Nanti gue bakalan promosiin sambil bawa barangnya deh. Keren juga ya. Anyway, langsung balik lagi ke pembahasan gamenya. Oh iya. Masalah game baru. Ini enggak. Gue mau nanya ke lu nih. Ini yang kalau menurut gue nggak tahu nanti bakalan ada apa enggak ya. Oke. Menurut lu kan Lok Saga sekarang balik lagi. Yang katanya kemarin cabut kan balik lagi nih, tapi masih PC. Nah, itu permasalahan gue juga cuy. Tiba-tiba. Kenapa? Itu permasalahan gue juga. Permasalahan gue juga itu. Iya. Soalnya gue Ada tiba-tiba yang pembuat Lok Saga mikir, iseng-iseng lah bikin yang Android, gimana menurut? Wah, saya sangat welcome sekali. Baru dia bikin pradaftarnya, saya daftar duluan. Saya yang pertama daftar.
Sama gue juga. Serius. Daftar langsung. Nih kalau misalnya ada yang denger ya, mohon dikasih tahu eh, ke developernya Losaga ya. Cobalah untuk membuat yang mobile, karena sekarang semuanya sudah serba mobile. League of Legends saja sudah mulai merambat ke mobile. Yang padahal League of Legends itu nggak ada bedanya sama Mobile Legends. Iya, tapi mereka bikin mobilenya. Coba kalau Losaga itu memang sistemnya beda dari game-game lain. Losaga tuh unik sistem gamenya. Dan itu ada di mobile. Oh wow, cuy. Sebenarnya bisa ya dibikin konsolnya di game, bisa ya. Sebenarnya kalau menurut gue dari segi ininya lah, dari segi cara dia kayak ya cara controller dia itu di PC. Kalau dijadiin mobile kayaknya bisa deh. Soalnya kan dia cuman kayak skill, ya sama lah nanti jadi kayak Mobile Legend juga, ada skill, ada serang segala macamnya gitu. Iya. Dan sebab semua game dijadikan mobile, itulah game konsol pun bergetar sih. Bergetar ketakutan mereka. Ditambah keluarnya baru game baru yang bernama Genshin Impact. Gila. Waduh. Gila. Game Genshin Impact itu udah di luar nalar, cuy. Jadi dulu itu pernah gue gue nih kayak pernah berpikir kalau kayaknya game kayak PC open world itu bisa keluar sekitar 2 tahun atau 3 tahun lagi lah mungkin gitu kan di mobile. Karena sekarang aja udah keluar kayak ROG lah segala macem. MiHoYo, developernya dari Honkai Impact, entah kenapa koneksinya terpikirkan oleh mereka, Ci. Nyampe di pikiran mereka. Iya, nyampe. Dan itu dipercepat. Jadi kayak ibaratnya yang seharusnya gue pikirnya kayak harus 2 tahun sampai 3 tahun lagi, MiHoYo bikin jadi kenyataan di tahun ini. Gila. Sama kayak modelannya Minecraft, cuy. Gue dulu mikir Minecraft kenapa nggak bikin yang versi mobile ya? Kenapa nggak dipermudah cari ruangannya ya? Nggak taunya muncul mini world aja. Nah, itu. Jadi kayak gue bahkan berpikir game open world yang mapnya segede apa gitu, luas banget sih, lu kayak pokoknya jari lu pegel lah kalau main lah gitu. Soalnya luas banget mapnya gitu. Iya, jari lu pegel main. Jadi nggak cuma kayak 5 lawan 5 gitu ya? Iya, nggak cuma 5 lawan 5 gitu. Yang kayak mapnya cuma dari ujung ke ujung kayak sekali langkah nyampe gitu kan. Ini beda gitu. Lu kayak pokoknya udah lah nggak ada otomatis. Biasanya nih game RPG yang open world itu ada yang namanya fitur otomatis. Contoh game yang lagi tenar-tenarnya itu Black Desert gue udah pernah main, kalian tinggal cek aja di channel gue. Itu Black Desert itu game open world tapi temanya itu kayak real, jadi kayak orangnya itu nggak anime, nggak kartun, tapi orang real gitu kayak bentukannya. Dan itu tuh dia tuh ada sistem otomatis, jadi kayak lu klik questnya jalan sendiri orangnya. Nah itu kan kayak ya membantu lah ibaratnya, kayak ya biar nggak pegel. Tapi yang Genshin Impact ini dia nggak ada fitur otomatisnya. Ya pokoknya lu main lah dari pagi sampai sore lah, kalau nggak jempol lu berotot gitu kan, pegel gitu. Iya, pegel, meganginnya tuh pegel. Cuma satu sih pesan gue untuk untuk gamer apapun dia, tolong jangan pakai cheat lah gitu. Nggak seru main pakai cheat tuh. Balik lagi ke masalah game nih, cheater itu musuh terbesar dari yang namanya sebuah game. Itu aneh gitu. Kalau gue manggil cheater itu autis, anjir. Mereka tuh nggak normal gitu. Mereka melakukan kecurangan yang dimana orang nanti marah sama mereka dan mereka seneng. Kita nggak tahu tuh, mungkin ekspresi dia kayak gitu, ketawa gitu. Ketawa mereka tuh ketawa. Padahal menurut kita menjijikan gitu. Aneh gitu. Lu tahu game Among Us kan?
Iya, itu lagi banyak tuh cheaternya. Nah, udah tahu game kayak begitu pakai cheater, asal lu tahu ya. Jadi Among Us itu ternyata gamenya nggak bisa diupdate. Pokoknya kayak programnya itu nggak bisa diupdate. Program itu nggak bisa diupdate dan kabar-kabarnya digadang-gadang nih. Ada bakalan Among Us 2 katanya. Dan itu lebih sempurna katanya sih gitu. Soalnya Among Us pertama ini nggak bisa diupdate. Itu permasalahannya. Dan cheater seenaknya aja. Coba bayangin. Gue kemarin pernah ketemu cheater cuy di live streaming. Kalau kalian juga yang belum nonton, nonton aja ada replayannya. Oh iya ada. Nah, gue nonton. Masa lu bayangin mau vote tiba-tiba kayak skip, mau vote skip, mau vote skip, nggak bisa ngevote anjim. Dia seenaknya bunuh jadinya gitu. Aneh. Ikan hiu makan tomat. Iya. Ikan hiu makan tomat gitu. Aneh. Aneh, emang aneh kan? Rasanya Iya. edit sendiri. Emang soalnya aneh gitu. Aneh. Masa game 2D yang dimana keseruannya itu kan mereka itu kan kayak ya, oh, nuduhan, oh lu nih impostor, enggak, gue bukan impostor, bla 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 bla. Nggak seru lagi gara-gara si cheater. Masa baru main itu kill dia nggak ada cooldown, jadi mencet kill aja terus langsung mati semua sekalian deret gitu udah. Terus mainnya di mana? Terus mainnya di mana? Asiknya tuh di mana? Asiknya tuh di mana? Dan orang autis ini ya, cheater ini, ketawa dia, gue jamin, ketawa dia. Padahal nggak ada pangkat ya, Among Us nggak ada pangkat kan? Nah, kalau lu cheater di PUBG, mungkin karena ngejar pangkat. Lu cheater di PB, ngejar pangkat. Lu cheater di Among Us. Iya, lu ngejar apaan gitu? Pangkat nggak ada di situ tuh main fun, dimana orang saling menuduh dan ketawa-tawa gitu. Ini enggak pakai cheatnya juga ada juga sekarang cheat ini cuy. Lu tahu impostornya? Apa? Iya, cheat lu tahu impostornya gitu. Kayak lu bisa lihat impostornya siapa gitu. Nah, lalu mending main Cooking Mama gitu. Nggak ada impostor di sana gitu kan. Emosi gitu, emosi ada aja yang pakai cheat gitu. Pula Cooking Mama. Tapi Cooking Mama ada itu nggak ya? Ada cheater nggak ya? Nggak tahu, mungkin ada kan, namanya juga orang autis, gue mana tahu aja. Jalan pikiran mereka mah aneh. Lu tahu nggak ada cheater yang ketangkep di turnamen Mobile Legend? Mobile Legend PUBG. Gue nggak tahu ada. Emang ada? Ada. Dan cheatnya nggak ada otak anjing. Cheatnya nggak ada otak. Kenapa? Masa cheatnya lu nembak nih? Kenapa? Lu nembak bredel, pelurunya ngarahnya ke musuh terus tuh. Pelurunya kayak punya radar. Itu benar-benar nggak ada otak sih. Kan dia lagi ini. Kan emang autis namanya kan? Kompetisi. Iya. Emang autis kan? Autis beneran. Iya, autis beneran. Gak bohong gua. Emang asli. Masa lu turnamen terus lu pakai cheat yang kayak begitu gitu? Kalau seandainya cheat lu kayak bisa lihat musuh dari jauh aja, itu udah dicurigain orang, ya kan? Karena gini, orang yang pakai cheat yang bisa lihat tembus tembok itu pasti biasanya kursor mereka tuh ngarahnya ke orangnya terus. Meskipun kita pura-pura nggak lihat, tapi tetap aja kayak gitu sih. Entah kenapa respect kita aja kalau pakai cheat kayak gitu. Gitu tuh. Itu kan udah ketahuan aja dan juga dicurigai orang. Nah, ini pakai cheat masa pelurunya aja bisa terbang sendiri ke orangnya begitu. Iya, pakai AKM lagi. Pakai AKM udah tahu recoilnya berantakan, nggak mungkin semua masuk peluru.
Iya, seenak dia. Dan cara mainnya dia aneh. Cara mainnya dia kayak main FF, lompat-lompatan anjir. Ketahuilah bro, ini main PUBG gitu. Nggak ada jam shotan gitu. Nggak ada pencet I ya, pencet I. Iya, nggak ada pencet-pencet kiki, nggak ada main jam shotan. Ini main PUBG. PUBG itu kayak real dan itu kayak lu harus kayak ngepick tiarap segala macem. Ini nggak main jam shotan dia dan pelurunya masuk semua anjir. Terus pas dia jalan diledekin anjir, pro player katanya. Waduh, Diledekin pro player anjir. Emang gue nggak paham lagi sama orang autis kayak gitu anjir. Nah ngerti maksud dia tuh apa, seneng dia tuh apa. Heeh. Ini seandainya PC gua bisa ngerekam nih ya, bisa ngerekam apa nih? Bisa ngerekam buat buat eh PUBG atau PB gitu. Gue pengen tuh rekam setiap ada cheater buat bantuin GM. Ya jadi sorry aja nih buat kalian ya. Kami cuma bisa podcast menggunakan siaran jarak jauh seperti ini karena ya social apa sih namanya? Pokoknya jaga jarak itu dan kebetulan banget Bro Squad ini lagi di Jakarta dan gue di Tembilahan. Jadi gue mau ke Jakarta itu agak susah, agak lama juga waktunya. Belum ngumpulin biaya. Nanti gue sediain set podcast ini slow. Iya, nggak, intinya ya gue juga butuh biaya dan gue butuh persiapan buat kesana. Ditambah lagi di ambang-ambangnya lagi COVID begini, susah kita mau ke sana. Game-game baru ya itu aja sih, nggak ada yang nambah sama sekali ya gamenya itu. Tapi game mobile ini udah mulai berkembangnya jauh banget ya, beda banget ya. Contohnya kayak jauh banget sih kalau menurut gua. Itu bukan jauh lagi cuy, udah ketinggalan itu game lain mah. Soalnya gini, game konsol kan nggak mungkin lu bawa PS4 ke WC kan. Bener makanya. Iya, nggak mungkin lu bawa PS4 ke WC atau lu bawa PS4 ke tempat tongkrong atau ke mall atau kemana, kan nggak mungkin dibawa PS4 gitu. Lu bawa PS4 ngapain? Nah, sedangkan HP lu bisa ya lu pergi perjalanan kerja atau perjalanan kemana, atau misalnya lu lagi pengen main tapi lu harus pula buang air gitu. Dan lu bisa ya lu bisa main Genshin Impact, game Overwatch sambil berak nih. Itu tuh udah kok. Saran lu bagus juga ya. Iya. Gimana kalau misalnya ntar gue kalau punya rumah di WC-nya gue taruh PS4 dah. Waduh. Jangan, ntar sticknya nyemplung, nggak lucu aja. Oh iya, belum juga. Sticknya nyemplung dicuci dulu kan, nggak lucu jadinya. Iya, sampai PS aja kejar-kejaran lu. Maksudnya kayak gue juga nggak mau ketinggalan gitu. PS5 udah ada sekarang. Iya. PS4 belum kelar gamenya, gua aja belum main, belum beli. Ya ampun. Coba aja belum ya. Rental aja juga belum. Iya. PS5. Kalau PS3 udah ya? Lu udah PS3 udah ya? PS3 gua udah. PS3 gua cuman ngerental aja tapi udah. Gua ngerental doang sih tapi udah. Tapi PS3 sama game-game konsol game-game ini, game-game mobile sekarang nggak jauh beda sih. Contohnya kayak Call of Duty, grafiknya hampir mirip. Oh iya. Bukan hampir lagi, udah mirip bahkan sama PS3 mah. Tapi ya kalau seandainya PS4, gue nggak tahu deh ekspektasinya kayak gimana. Dan kabarnya lagi PS4 punya GTA 5. Dan PS5
PS5 nih, GTA 5 juga. Sungguh tidak sungguh tidak punya ide. Rockstar, apakah pikiran Anda buntu? Butuh referensi game atau gimana? Kok diulang lagi? Masalahnya kenapa? Gamer-gamer udah beli di PC, udah beli di PS4, udah beli di PS3. Situ mau gamer beli di PS5? Oh, no way, no way, sorry. Nggak akan. Tidak akan ya. Mohon maaf. Kecuali Iya. dia ngeluarin GTA 6 gitu. Yang grafiknya bener-bener kayak manusia. Oh, udah. Baru laku. Udah. Baru laku. Tapi ini enggak. GTA sama aja. Ceritanya juga sama. Itu kalau misalnya lu ulang di situ lagi, ceritanya sama aja. Lu beli di PC juga gitu juga ceritanya. Itu ngomong-ngomong dari GTA San Andreas sampai GTA 5, emang sebenarnya ceritanya sama ya, cuman beda di grafik ya. Beda cuy, ceritanya beda, orangnya pun beda. Kalau GTA San Andreas itu si CJ, kalau nggak salah CJ punya kepanjangan deh namanya, tapi gue lupa namanya siapa. Pokoknya abang kutang lah kita panggil. Pakai kutang mulu soalnya dia. Oh iya bener. Iya, nah abis dari di sini banyak nih Tanah Abang. Iya bener-bener kayak GTA ya. GTA San Andreas, abis San Andreas katanya sih ada GTA. Tapi gue bingung sebenarnya urutan GTA tuh yang mana aja gue nggak tahu. Yang gue tahu cuman. Kalau gue sih nggak bingung ya, soalnya yang gue mainin cuman GTA San Andreas sama GTA Vice City. Ya, yang gue mainin cuman yang gue mainin ya, memang gue mainin. Yang gue mainin itu cuman GTA San Andreas, Vice City, sama GTA 5. Udah itu doang. Oh, lu GTA 5 udah? Udah di PS3 di rental. Oh, ada? Ada, makanya itu dia dari PS3, PS4, PC, PS5. Hah, apa lu nggak bosen anjir? Ini ibaratnya lu main GTA San Andreas, terus lu ulang-ulang terus gitu. Makanya itu kata gue gitu, lu udah banyak di platform gitu, ya udah aja udah gitu. Cari yang lain gitu. Atau enggak gini, game PS5 ada game bully lanjutannya, kan keren. Padahal Rockstar itu kan ya, itu salah satu ternama gitu. Watch Dogs dari dia juga. Terus Red Redemption dari dia juga. Bully dia juga. Iya. Tapi why? Kenapa sekarang berhenti di GTA 5? Why gitu? Kenapa? Apa masalah Anda gitu? Dan perkembangan itu cepet banget menurut gua. Karena gini, dari PS2 ke PS3 menurut gue cukup lama. Dari PS2 ke PS3. Oh iya benar. Iya kan? Cukup lama kan? Oh, lama banget ya. Soalnya PS3 munculnya baru-baru aja 2000 berapa gitu, pas gue juga udah SMP. Ya kan? Dan PS2 udah lama banget, itu dari gue kelas 3 atau kelas 2 SD gitu ya, udah ada kan PS2. Enggak, bahkan dari belum sekolah ya, apa udah ada ya? Iya, gue nggak tahu deh. Sering main di rumahnya si Bagas no. Iya, itu udah lama banget. Di rumah teman kita ya. Iya. Mainnya. Dan itu iya. benar-benar PS2 baru muncul yang slim, yang tipis, ya. Tipis. Wih, keren. Keren. Zaman itu keren dan ada game Mortal Kombat. Dulu zamannya keren. Dan sampai detik ini kalau kalian tahu, bentar. Skip dulu. Oke, I'm back. Nah, kalau kalian mau tahu, kalau kalian mau tahu, ini bukan temen gua doang, tapi teman kita cuy. Dari awal. Wah.
Waduh. Ini masih bisa nyala dan masih berfungsi, cuman masalahnya konsolnya nggak ada, apa sih namanya, sticknya nggak ada, dan ini masih ada kaset Itu yang zaman dulu pertama kali PS dikeluarin. PS1 ini masih yang gede, versi gede. Bener-bener pas awal. Slim. Kalau sekarang kan udah ada yang versi kecil banget ada juga cuy, sekarang cuy dikeluarin sama orang yang versi ringannya. Iya, tapi ini bersejarah karena ini tuh masih yang versi pertama Made in Japan cuy. Ini masih versi pertama Made in Japan. Oh, tulisannya Made in Japan ya? Iya, ini versi pertama Made in Japan. Dan ini tuh masih ada konsol, masih ada kaset gamenya, dan itu masih fungsi cuy ini. Apa tuh gamenya? Gamenya itu yang game kita dulu sering mainin. Game apa sih ini namanya? Badis tuh, Tim Badis. Nggak, Tim Badis. Oh, Tim Badis sih. Yang platformnya kayak mirip sama Among Us ininya. Iya kan? Tapi beda, dia tujuannya ninja. Tujuannya ninja dia. Dan itu kita inget banget gitu. Kalau sebelum main itu kaset harus dihahahin dulu anjir. Habis dihahahin terus dilap. Dan lagi pula sejarahnya kalau kita mau main game nggak boleh mau ulangan. Nah ya itu zaman dulu kita ya. Kita tuh kalau main ini, kalau ulangan nggak boleh, ini dikunci di dalam lemari. Ini kunci dalam lemari. Di lemari ya. Dan itu menurut kami berat sih, lebih berat daripada puasa. Iya. Bener-bener. Seminggu nggak megang ini. Karena dulu nggak ada Android kan. Dulu nggak ada Android, bahkan semenjak adanya Android aja kami nggak punya Android. Iya benar-benar. Gua megang HP Android itu pas kelas 2 SMP. Itu pun HP pertama gua SMA bahkan. Iya, lu aja SMA, gua 2 SMP. Itu pun HP pertama gua masih yang Samsung J1. Kalau kalian mau tahu HP-nya yang mana, ada di itu sih, di video review gua pernah megang HP-nya. Oh iya benar-benar. Kalau lu yang mana, Ji? Kalau gua dulu banget yang Maxtron. Yang masih 512 MB. Iya, Maxtron. Nih, gue punya. Masih ada ya? Oh, masih ada. Oh iya. Kalau nggak percaya, gue liatin baterainya nih. Ntar lu bentar ya. Gue liatin baterainya. Ada tulisan Maxtron soalnya di baterai. Oh iya, kalau di baterai ada tulisannya ya. Kalau di ininya nggak kelihatan ya. Iya, soalnya kalau di HP udah nggak ada. Ya namanya juga udah itu lama, HP lama. Soalnya kenapa di HP nggak ada yang masih pada awet gitu. Itu orangnya sayang banget buat jual. Sama. Jadi setua apapun gua itu tuh ada tulisannya nih itu. Iya benar Maxtron ya. Maxtron. Iya. Yang kartu SD-nya masih gede-gede banget tuh. Oh iya benar. Iya benar. Kartu SD-nya masih full ya. Iya. Masih full, tapi udah yang dua SIM. Oh ya itu, tapi yang udah dual SIM ya itu. Pada zamannya itu udah terbaru. Colokan headsetnya cuma satu. Oh iya benar. Dan itu kan udah terbaru dulu. Jadi sebenarnya HP sekarang malah balik lagi ke HP zaman dulu. Iya benar. Dan sebenarnya kalau dibilang-bilang ya HP Samsung J1 gue juga masih simpen cuy, masih gue simpen. Cuman permasalahannya ya HP ini gue taruhnya susah ngambilnya, jadi udah nggak usah lah. Yang jelas gue simpen karena memang kayak yang lu bilang, mau dibuang itu kayak gimana ya? Meskipun ini HP udah nggak guna, tapi kenangannya itu masih ada gitu.
Iya, masalahnya Heeh. kenangannya itu loh. Nah, Jadi kayak nih HP pertama gua nih gitu. asal kalian tahu, ini PS dari gua lahir. Dari gua lahir. Lu yang Gua baru umur iya, satu tahun. Nah. Mungkin. dia lahir nih, Bro Squad ini lahir. Bro Squad ini lahir, dia lahir tahun 98. Dan itu umur dia 1 tahun. Iya benar, 98. Iya, umur 1 tahun dia dapat ini. Dan jadi pas gue lahir ini udah ada. Jadi ini bener-bener dari gue kecil dan ini masih fungsi loh. Dan usianya udah sama sama gue. Gue udah tahun ini gue 19 tahun dan lu berapa sih? 23 enggak, hampir 23. Februari besok 23. Februari besok 23, berarti 22 lah, 21 lah umurnya. 21. Ini umur 21, boy. Bayangin. Lah kok 21? Oh iya benar 21. Iyalah, 21. Ini umur 21. 1 tahun ya. Kalau samain nama gua, umurnya sama sama gua. Gua lahir ini udah ada soalnya. Tahun ini 19. Gila. Ini PS lebih tua dari gua. Produk Jepang ya, waduh gila. Produk Jepang. Dan ini masih awet, masih bisa nyala. Emang bisa nyala. Cuma sekali waktu itu ya. Itu pernah diservis sekali karena ini bagian matanya itu kesentuh sama kita nggak sengaja. Jadi dulu itu bagian matanya itu paling sensitif banget. Kalau kalian punya DVD player atau CD player itu bagian matanya itu benar-benar nggak boleh disentuh. Kalau disentuh nanti takutnya ini rusak, nggak bisa kebaca. Benar-benar. Dan kami aja sampai benar-benar kayak apa ya, ada debu sedikit itu ditiup pasti. Dan sampai sekarang ini pun debunya itu nggak terlalu banyak, masih gue bersihin cuy kadang. Cuman bagian dalamnya gue nggak tahu, gue belum pernah bongkar, lagi pun nggak enak juga mau bongkar, sayang. Jangan. Masih bisa fungsi. Itu yang nemenin gue sunat itu. Nah iya. Ditemenin itu tuh. Sunat dulu pakai ini juga lu ya. Kenapa? Sunat dulu lu pak ini juga yang nemenin lo. Iya main game di sana juga. Dan gue paling nggak tahan kalau main game Smackdown. Oh iya. Cuman gara-gara itu doang anjing. Udah nggak usah dibahas kan. Iya udah ada. Sunat terus main game Smackdown tuh waduh. Itu bahaya, jahitan lepas semua. Bagi kalian yang main Smackdown tahu lah. Tahu. Tahu lah ya udah. Yang zamannya PS2, zaman PS1 itu tahu lah Smackdown kayak mana dulu. Dan parahnya ini konsol yang bagian CD-nya hilang semua boy. Kenapa? CD-nya nggak ada lagi. Gue nggak tahu taruh di mana. Lah, kasetnya hilang. Hilang-hilangan. Cuman ini doang. Asal lu tahu ya. Nggak asal lu tahu, kasetnya sekarang malah banyak dicari kolektor. Makanya itu. Aduh sayang banget cuy, kita lengkap banget ya. Ada Crash Bass ada. Wah, Crash Bass. Yang skateboard ada. Downhill-nya apa? Yang sepeda-sepedaan tuh. Downhill-nya. Downhill-nya PS1 ada, boy. Terus mancing manianya itu loh. Big Bass. Big Bass kalau nggak salah. Iya. Nah. Iya, kalau nggak salah. Terus lu tau ya Busy Basa ya apa sih? Yang kayak permainannya nggak jelas tuh. Yang bikin rusak stick. Iya, Attention yang bikin rusak stick. Itu ada, boy. Itu ada. Dan astaga, gue lupa cuy. Aduh, bodohnya gue kenapa hilang itu loh. Bodoh banget gitu loh. Hilang. Kalau di koleksi ditaruh di tempat yang bagus, tersusun. Kaset keren tuh. Itu suatu saat bisa jadi kolektor. Iya bener. Ini aja udah langka gitu.
ini aja udah langka, PS1 kayak begini aja udah langka gitu. Bener. Nah, tapi untungnya kita masih punya satu ini game Tim Badis nih masih ada untungnya. Bener. Satu game yang masih tersisa dan ini wow banget cuy. Ini kalau yang kucing apa tuh? Gue juga sering tuh main yang kucing. Oh, yang kucing sama profesor. Iya, yang kucingnya punya senjata itu ya. Ya kan? Yang kucingnya punya ada kucing hitam, ada yang pakai bumerang itu ya kan. Apa namanya? Gue lupa. Iya. Itu terkenal banget dulu ya. Ada kartunnya juga tuh dulu. Iya, itu ada kartunnya. Dan ini ternyata Tim Badis nih katanya sih buatan Jepang juga aja ininya, gamenya. Iya. Berarti kita punya satu set buatan Jepang. Tim Badis sama ininya. Sama konsolnya. Cuman yang nggak awet, sticknya doang ya nggak awet ya. Sticknya itu nggak bisa diawet-awetin cuy, karena semua game itu membutuhkan tenaga ekstra untuk sticknya ya. Jadi mohon maaf aja, sticknya nggak ada. Lebih sering rusaknya bukan di sticknya cuy, di kabel. Itu loh. Di kabelnya, bukan kenapa-napa cuy. Masalahnya sih kita main itu tegangan orangnya. Bener. Sering ketarik gini, lagi main kan kayak main layangan. Serius, itu main PS kayak main layangan kita dulu. Asal kalian tahu aja. Belum lagi itu apa namanya? Kita lagi main PS, ada yang lewat nyandung aja. Oh. Iya benar-benar. Kita lagi main PS nih. Iya. Ini kan kabel tegang ya ibaratnya nih. Kabel itu kan tegang. Nih, tegang kayak gini. Dan tiba-tiba kalau nggak bapak kita yang lewat, kalau nggak emak kita yang lewat, itu kesandung dan ketarik udah. Jadi asal besoknya beli lagi. Dan disitulah mungkin disitulah muncul di mana konsol yang namanya Bluetooth. Kayak PS3 itu udah nggak berkabel. Iya. PS3, PS4 mungkin dia tahu juga cuy. Kalau dulu apa mungkin dia main juga kan, yang bikinnya main juga, terus karyawannya kesandung gitu kan. Jadi dia mikir juga, gimana nih biar nggak kesandung nih gitu. Mungkin gitu cuy. Ya kan? Yang bikinnya dia main juga, terus karyawannya lewat terus kesandung itu gerubak gitu. Akhirnya dia tahu, katanya, wah kesandung ya, karena kabel ya. Jangan-jangan anak-anak juga gini juga nih gitu kan. Akhirnya bikinlah PS3 controllernya nggak berkabel cuy. Sampai di PS4 bahkan PS5. Tapi itu enggak, sebenarnya percobaannya udah dari PS2 cuy. PS2. Iya, PS2 memang. Jadi gini, stick PS2 bisa dipakai di stick PS1, tapi stick PS1 nggak bisa dipakai di PS2, itu kelemahannya. Iya benar-benar. Iya benar kan? Soalnya gini, kalau kalian lihat di PS1 itu colokannya itu lubang-lubang kecilnya ini itu ada sekitar 9. Nah, jadi sedangkan PS2 dia lubangnya itu cuma ada 8 kalau nggak salah gitu, cuma ada 8. Iya kan, Boy? Kalau nggak salah gitu ya. Benar. Jadi karena cuma ada 8, jadi stick PS1 nggak bisa dicolok ke PS2. Tapi kalau stick PS2 bisa kecolok di sini, cuman masih bisa fungsi. PS2 bisa ke PS1. Udah kita coba kok, Udah kita coba lancar ya kemarin ya. Iya. Bisa PS2 masih bisa ke PS1 sticknya, tapi kalau PS1 nggak bisa ke PS2. Jadi kalau seandainya lubang memorinya. Iya. Yang udah nggak ada di PS4. PS4 mana ada lagi. Asal kamu tahu, lubang memorinya ini paling unik dibandingkan konsol lain ya. Ini lubang memori itu. Kalian ada lihat lubang nggak? Nggak ada. Dicolok kan nggak kelihatan. Iya, ini nggak ada lubang, tapi nih, gue pakai gunting kuku, nih, nah, tuh. Iya. Bisa kebuka, jadi kayak jendela gitu deh, kayak gini, kayak flap gitu.
Dan ini Iya, terus kalau mau pakai memorinya ditiup dulu, jangan lupa. Nah, kalau mau pakai memori jangan lupa ditiup. Karena ini ketutup, jadi otomatis debu nggak bakal keluar. Jadi kalian harus buka, baru tiup. Ditiup sekuat-kuat tenaga ya. Kalau bisa liur kalian masuk juga ke dalam. Itu baru fungsi. Mantap. Iya. Pokoknya dulu serba ditiup lah. Dari kasetnya. Kaset tiup. Colokan sticknya di bagian sticknya juga harus ditiup. Iya. Pokoknya gini lah. Seandainya nih stick nih. Iya, stick. Kan kita colok nih kan set. Terus nggak tersambung. Lu cabut, lu tiup. Langsung bisa. Itulah lagi jangan lupa digulung. Nah, kalau nggak bisa lagi itu stick. Sebenarnya serius jujur ya. Jadi stick gua yang gue beli yang USB itu udah mirip banget kayak stick lama kita, cuy. Digulung-gulung caranya. Jadi harus digulung di sticknya, dan kadang kalau kita main risih harus ditahan kabelnya. Kalau nggak itu kendalanya di R1 L1 mendem. Udah itu doang. Oh iya benar. Kan dulu kan R1 kita pernah bendem. Iya. Belum lagi main yang sering R1. Yang main bola lari. Main bolanya lari mulu. Kan lari mulu. Kita bingung, R1-nya mendem harus digini-giniin, korek-korek. Dia lari terus sampai ujung lapangan. Permasalahannya yang namanya bocah itu barbar cara mainnya. Kalau nggak nekennya kuat, nggak berasa neken. Kita nggak berasa neken kalau nekennya nggak kuat. Iya, kayak nggak berasa kenceng. Iya. Nggak berasa lari. Pokoknya gini, kalau kalian mau player kalian yang main bola larinya kenceng, kalau zaman dulu itu, kalian neken R1-nya itu harus punya tenaga. Baru berasa lari player kalian. Dan stick kalian menjerit sebenarnya di sana. Tekanannya itu kuat banget, tekanannya itu kuat. Iya, kalau anak-anak bocah yang lahir tahun 2007, 2008, mungkin banyak yang nggak tahu kalau ada yang namanya pemutar CD. Bukan CD sih, apa sih namanya, media player itu loh, yang kayak gulungan hitam itu yang mesti digini-giniin gitu gulungannya, siapa sih? Oh iya, radio. Tape tuh. Nah, mungkin sebagian mereka nggak ada yang tahu. Nah, kaset pita itu yang dimana gulungannya kadang bisa kelilit-kelilit, muter-muter, terus harus digulung ulang gitu. Kalian mungkin sebagian ada yang nggak tahu. Yang cara gulungnya pakai pulpen gitu. Iya, iya. Cara cepatnya pulpen dimasukin, terus pulpennya puter udah gini-gini. Kayak mainan bocah gitu. Dan itu kalau udah sampai ujung set dah, langsung diputar lagi di tipnya. Dan itu banyak yang nggak tahu karena sekarang MP3 aja download. Untuk apa susah? Jangankan MP3, sekarang aja udah ada MP4 yang kalian bisa lihat mukanya langsung. Ya kan? Zaman dulu yang tape pita itu Walkman, masih ada Walkman dulu. Laku. Banyak banget ya. Ya udahlah, kita cukup sampai di sini aja dulu daripada nanti kelamaan. Ini kalau misalnya itu permasalahannya. Kalau gue udah ketemu bro squad yang satu ini, gue udah ngobrol itu udah lupa waktu. Sekarang aja udah 2 jam. Dan kalau kalian mau tahu, sekarang udah jam berapa? Sekarang udah jam 1 malam. Geser cuy. Ada jam 1. Udah jam 1. Kalau kalian tahu. Iya, jam 1. Jadi ya buat kalian semua yang suka dengan konten ini, silahkan komen atau like video ini. Dan bagi kalian yang pengen ngobrol bareng juga bisa sebenarnya, tapi ya nantilah ditunggu untuk buka Discord. Insya Allah kalau bisa. Kalau bisa, takutnya. Kalau bisa sih satu-satu ya. Kalau bisa satu-satu, misalnya ada yang mau ngobrol bareng gitu. Nanti kita langsung berlima gitu. Takutnya nge-lag. Nah, ya itu benar. Atau kita zoom kayak gini, dan kita bakalan bikin podcast orang random, jadi asik juga. Dan kalau misalnya memang nggak ada, mungkin
Kalau misalnya nggak ada, mungkin kita bakalan mungkin gua ya, bukan kita sih, tapi gua. Mungkin lu bisa ikut, tapi lewat cuman suara, cuy, nggak lewat video. Jadi gua bakalan main Ome. Jadi kita main Ome, kalau orang lain main Ome, nyari kesibukan, nyari iseng-iseng, guanya Ome bikin podcast random. Jadi kita bakalan nanya-nanyain orang di Ome. Oh, boleh. Mantap nggak tuh? Ya kan? Konsep baru lagi, karena kita social distancing kan, lagi nggak boleh deket-deketan, jadi pakai Ome bisa juga, dan itu random, siapa aja. Jadi tapi sosialisasinya masih berjalan. Masih berjalan, harus, wajib. Dan ya, iya. Balik lagi sampai di sini aja dulu. Jadi kalau udah ngobrol gitu lagi, nyambung lagi. Balik lagi dulu. Iya, kita kalau udah ngobrol nih, terus kebahas aja yang lain, dikit aja kebahas, nyambung, udah. Nyambung udah. Makanya itu udahlah, sampai sini aja dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bagi kalian yang mau beli merchandise Squad CH, link di deskripsi. Bagi kalian yang mau membantu channel ini menjadi lebih maju lagi, kalian juga bisa membantunya dengan Saweria yang ada di link deskripsi juga. Oke? See you in the next video. Bye bye. Oke, dadah dulu cuy buat bro, squad bro. Oh, dadah.